Berjalan dari paparan Sunda, gelombang kedua itu adalah yang berasal dari Asia daratan. 30.000 sampai 10.000 tahun yang lalu. Mereka-mereka yang berbahasa Austroasiotik yang pergi ke Asia Tenggara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Tutor Gabut Official. The Gabut Official. Selamat siang kawan-kawan. Kumaha wartosna dalamang. Piye kabare Mas? Apik to? Primen kabare? Ya apa cak kabare? Apik ta? Ken kabare. Apa rungana? Apa kareba? Ki apa kabar? Bagaimana kabarnya? Semoga kesehatan dan kebahagiaan selalu menemani hidup Anda. Baik kawan. Saya ucapkan terima kasih kepada Anda yang baru pertama kali menemukan video ini, yang baru pertama kali menemukan Tutor Gabut Official. Jangan lupa di subscribe, kemudian nyalakan loncengnya agar ketika Tutor Gabut Official, The Gabut Official mengupload video baru, Anda mendapatkan notifikasinya. Tak lupa saya ucapkan terima kasih pula kepada Anda yang selama ini support Tutor Gabut. Tetap support Tutor Gabut agar The Gabut Official selalu semangat mengupload video trending saat ini dengan penyampaian yang berbeda. Hai kawan, ini cuacanya siang hari cukup panas. Kita akan bahas, kali ini kita akan bahas tentang siapa sebenarnya nenek moyang warga negara Indonesia. Kita tidak membicarakan tentang masing-masing suku yo, nenek moyang suku Jawa, nenek moyang suku Sunda, nenek moyang orang Melayu, nenek moyang warga negara Indonesia, tidak, tapi akan membahas tentang nenek moyang keseluruhan, secara keseluruhan. Siapakah sebenarnya nenek moyang dari bangsa Indonesia, dari warga negara Indonesia sebenarnya siapa? Karena kita tahu bahwa orang Indonesia tuh macam-macam bentuknya aja, ya kan? Bentuknya macam-macam. Anda tahu, ada yang kulitnya putih, ada yang kulitnya hitam, ada yang rambutnya lurus, ada yang rambutnya keriting, kan gitu. Jadi macam-macam toh warga negara Indonesia ini. Masyarakatnya tuh bermacam-macam bentuk. Kita melihat seperti orang Cina umpamanya. Orang Cina kan bentuknya begitu-gitu saja tuh, rambutnya lurus, matanya sipit, begitu saja. Orang Jepang juga begitu. Orang Arab dengan kelihatan seperti itu, hidungnya panjang, terus tinggi-tinggi seperti itu. Jadi kalau orang Indonesia itu wajahnya berbeda-beda, bentuknya berbeda-beda. Anda bisa melihat toh, orang-orang Indonesia itu, umpamanya orang Jawa sendiri itu ada yang hitam, ada yang putih, ada yang keriting, ada yang rambutnya lurus, kan macam-macam gitu. Terus taruhlah orang-orang yang di Sumatera, orang Palembang, berbeda lagi. Terus umpamanya kita lihat lagi orang Maluku, berbeda lagi. Terus orang-orang Bali, orang Sumbawa, orang Irian, berbeda lagi. Ini sebenarnya dari mana nenek moyang kita ini? Ini dilihat dari DNA genetika. Nanti kita akan melihat video dari pakar dari profesor ya, dari profesor dari Indonesia. Kita lihat dulu videonya, kita simak, kita pelajari bersama. Oke, kita lihat. Gelombang pertama adalah out of Africa yang datang kurang lebih sekitar 60.000 tahun yang lalu ke Kepulauan Nusantara, berjalan dari paparan Sunda. Gelombang kedua itu adalah yang berasal dari Asia daratan. 30.000 sampai 10.000 tahun yang lalu. Mereka-mereka yang berbahasa Austroasiotik yang pergi ke Asia Tenggara. Itulah dia. Gelombang kedua. Gelombang ketiga adalah out of Taiwan. Ini adalah gelombang di mana teknologi pertanian datang, gelombang di mana bahasa yang disebut Austronesia itu masuk ke Nusantara. Gelombang yang keempat, teman-teman semua, adalah Islamisasi maupun perdagangan dan Indianisasi. Jadi keempat gelombang itulah yang menjadikan Indonesia. Gambaran dari
mereka-mereka yang masuk di dalam Indonesia Barat itu menjadi suatu kelompok sendiri. Kemudian gambaran di Walase dan gambaran di Indonesia bagian timur. Ada pola-pola spesifik yang ditemukan untuk Papua yang sebenarnya sudah ditemukan mulai dari Pulau Sumba, makin lama makin tinggi jumlahnya ke arah timur. Ada gambaran untuk Indonesia Barat yang diperlihatkan juga bercampur tadinya di Nusa Tenggara, makin lama makin tinggi di sebelah barat. Jadi itulah hasil dari DNA mitokondria maupun kromosom A. Kita melihat tadi bahwa Indonesia Barat itu memang berkelompok, Indonesia Timur itu juga berkelompok, Nias dan Mentawai merupakan kelompokan sendiri. Menjadi pertanyaan dan sampai sekarang masih menjadi suatu studi yang sangat menarik untuk hasil perunutan genomik dari Indonesia Barat ke Timur menunjukkan adanya gradasi pembauran genetik. Yang sebelah barat masih ada jejak Austroasiatik. Yang sebelah timur jauh lebih banyak jejak non-Austronesian. Dan itu tidak mendadak berubah, tetapi dari satu ke lainnya itu ada gradasi. Baik, sudah kita simak penjelasan dari seorang pakar, profesor dari Indonesia, menjelaskan bahwa yang datang ke Indonesia tuh emang bermacam-macam orang, bermacam-macam orang, dan ada 4 gelombang tadi, ada 4 gelombang. Jadi merupakan satu hal yang wajar apabila penduduk Indonesia itu bermacam-macam bentuknya, gitu, bermacam karakter juga, ya bentuk-bentuknya berbeda-beda lah, seperti yang di awal video tadi itu. Karena memang pada dasarnya yang datang ke Nusantara itu ada 4 gelombang tadi. Pertama, out of Afrika. Kedua, Asia daratan. Ketiga, out of Taiwan. Keempat, Islamisasi dan Indianisasi. Seperti itu kawan. Jadi itu terjadi puluhan ribu tahun yang lalu, seperti itu tuh. Jadi berdasarkan penelitian DNA genetikanya tadi. Jadi wajar kalau kita sebagai orang Indonesia itu bermacam-macam bentuknya tuh. Istilahnya ada yang hitam, ada yang putih, ada yang rambut keriting, ada yang rambut lurus, terus ada yang tinggi, postur tubuhnya ada yang tinggi-tinggi, ada yang biasa-biasa saja, seperti itu. Jadi kalau yang dilihat dari tadi yang keempat ya, yang keempat terutama ya, yang keempat yang dari Indianisasi dan Islamisasi. Indianisasi di cerita Jawa kan juga ada tuh. Ada cerita yang Adisaka itu katanya kan dari India tuh. Ada di naskah kuno India ada seperti itu. Jadi berbagai macam cerita yang ada di suku-suku di Indonesia itu kalau dikait-kaitkan memang dari 4 gelombang tadi kemungkinan terbesar dari 4 gelombang tadi. Jadi nenek moyang bangsa Indonesia itu bermacam-macam. Jadi terus lantas siapa yang suku asli Indonesia? Siapa yang suku asli Indonesia? Seperti itu juga kemungkinan juga perlu dipelajari lagi. Meskipun di Pulau Jawa pernah ditemukan yang namanya Pithecanthropus erectus. Pithecanthropus erectus ditemukan di Sungai Trinil di Ngawi. Meskipun ada seperti itu, tapi kan terlalu jauh. Yang terdekat ya 4 gelombang tadi. 4 gelombang tadi. Jadi ya dengan berbagai macam 4 gelombang yang datang itu bermacam-macam. Akhirnya yang di kita kan sukunya juga bermacam-macam. Banyak ragam sukunya. Cuman kita berterima kasih kepada pendiri bangsa ini terutama dalam bahasa kawan. Terutama dalam bahasa. Pendiri bangsa kita tahu bahwa kita terdiri dari berbagai macam suku, akhirnya kan disatukan dengan satu bahasa Indonesia. Seandainya tidak ada bahasa Indonesia, kita ngomong pakai bahasa apa dengan berbagai macam bentuk, berbagai macam suku tadi kan gitu. Oke ya, cukup sekian ya dari penjelasan kita bahwa kita berasal dari 4 gelombang tadi, yang dari out of Afrika, Asia daratan, out of Taiwan, kemudian yang keempatnya Islamisasi dan Indianisasi. Jadi berbagai macam bentuk orang di Indonesia itu karena dari 4 nenek moyang yang
gelombang datang ke kita tuh berbeda-beda tadi. Ya cukup sekian, ada salah-salah kata mohon maaf, ada yang baik ambil sebagai pelajaran, yang jelek buang saja. Tutur Gabut Official, The Gabut Official. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.